indukan yang ini, indukan lokal yang tadi induknya juga, atau bisa dikatakan neneknya si anak entok ini, itu hasil dari kawin silangan entok dragon sama entok lokal. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi teman-teman entokers, dimanapun kalian berada, semoga pada sehat-sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Ya baik teman-teman, hari ini kita akan bahas seputar atau kelebihan dari kawin silang entok, yang mana entoknya tidak semata-mata dikawinkan antara entok Rambon sama Rambon atau entok lokal sama entok lokal. Tapi di sini saya akan berbagi pengalaman tentang kelebihan beternak entok di kawin silangkan. Mungkin bagi kalangan teman-teman pencinta entok hias akan sangat mudah untuk cara pemasarannya. Cuma karena ini sekedar berbagi informasi saja tentang ya cara menjual anak entok dari hasil kawin silang, yang mana itu biasanya dari kawin silang ini kita akan mencetak anakan-anakan yang lumayan, dari segi warnanya juga bagus, tapi tidak mengurangi kualitas bobotnya. Soalnya lumayan agak susah sekali kalau menjual hanya mengandalkan entok hias, itu harus punya jaringan yang cukup luas dan banyak komunitas. Tapi kalau di kampung-kampung biasanya itu yang ditanyain ya pasti daging, meskipun kita tadinya beli harganya dengan cukup mahal karena jenis entok Rambon atau entok hias lainnya. Tapi kalau tetangga ya taunya cuma daging saja, ya pasti otomatis akan harga menyesuaikan dengan bobotnya saja. Dan ini juga saya alhamdulillah ini dari hasil ternak kawin silang. Nah yang ini dari hasil ternak kawin silang, alhamdulillah dengan kualitas tubuhnya, kualitas bobotnya juga bagus ya, pertumbuhannya sangat cepat sekali. Beda kalau cuma hanya sekadar entok Rambon saja, itu mungkin bagi saya lumayan cukup kesulitan untuk hanya menjual warna, karena komunitas saya kebanyakan peternak di entok lokal. Jadi kita budidaya entok lokal saja, dan kalau punya entok Rambon itu hanya untuk sekedar hiburan sendiri saja. Tapi alhamdulillah ya kita kawin silangkan antara entok lokal dengan entok Rambon. Dan kebanyakan biasanya entok lokal itu sangat kecil-kecil dari postur tubuhnya, makanya saya ya bereksperimen di kawin silangkan. Nah ini juga yang betina yang dua ini, yang dari teman saya itu pas waktu kecilnya beli dari saya, itu hasil dari kawin silang antara entok dragon sama entok lokal. Dan alhamdulillah dari posturnya sangat ya lumayan cukup besar dibandingkan dengan entok lokal biasanya. Dan untuk dari segi telurnya juga alhamdulillah telurnya bisa memproduksi cukup banyak. Soalnya ya entok lokal itu identik dengan telurnya yang cukup banyak. Udah kalau cuma jenis alami dari entok lokal saja ya telurnya paling standar-standar aja, di kisaran di bawah 15 butir. Tapi kalau punya indukan dari tadinya hasil kawin silang, itu bisa membuat si indukan berproduksinya telurnya cukup banyak. Dan terbukti alhamdulillah sudah saya jalani, indukan dari hasil kawin silang itu telurnya rata-rata di atas 12 butir. Ada yang 15, bahkan ada juga yang 18 butir. Nah ini yang di atas kebetulan anak dara dari indukan yang ini, indukan lokal yang tadi induknya juga, atau bisa dikatakan neneknya si anak entok ini, itu hasil dari kawin silangan entok dragon sama entok lokal. Dan mudah-mudahan ini si anak entoknya juga bisa sampai sehat dan besar, nanti bisa dijadikan bibitan ya kalau tidak ada orang yang datang ke rumah. Soalnya begini, biasanya
Saya meskipun tidak menjual anak entok, itu suka ada aja orang yang datang ke rumah tiba-tiba lalu mau membeli anak entok. Ya kalau ada yang minat ya langsung saya jual saja, tapi tidak sengaja dijual atau diposting di Facebook. Tapi kalau lagi kebutuhan kepepet, misalkan lagi butuh untuk biaya pakan, itu sengaja saya postingkan, dan biasanya lebih cepat untuk penjualan dari segi postingan di media sosial. Mungkin kayaknya sekitar seminggu atau 10 hari lagi ini si indukan akan mulai bertelur lagi. Kebetulan ini anak yang di atas usianya sudah lebih dari 1 minggu. Ya biasanya sih rata-rata indukan punya saya itu jangkanya antara 2 minggu ya paling lama 3 minggu selang bertelur kembalinya. Setelah menetaskan anaknya mungkin butuh waktu istirahatnya antara 2 minggu ya paling lamanya 3 minggu lah. Cuma yang paling cepat rata-rata di kisaran di waktu atau hari ke-14 biasanya sudah mulai bertelur lagi. Ya kita bisa lihat juga dari postur si indukannya, terlihat kalau sudah membaik, dari bobotnya juga kelihatan. Yang tadinya pas waktu menetaskan si anakan kan biasanya itu si indukan pada kurus-kurus, dan kalau sudah kita lihat ya kayaknya ini si indukan sudah kembali normal untuk kondisi tubuhnya. Mudah-mudahan seminggu atau 10 hari lagi bisa segera bertelur kembali. Cuma kebetulan untuk sarangnya belum dibenerin. Nanti mungkin antara besok atau lusa sudah mulai dibenerin lagi. Takutnya keburu sebelum dibersihkan itu si indukan sudah bertelur kembali. Nah kalau sudah dibersihkan ya jadi pas waktu si indukan juga bisa bertelur dengan nyaman. Dan hanya itu saja teman-teman, sedikit informasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam Entokers.